Kalau kita belum rindu sama Nabi Muhammad berarti cinta kita masih lemah. Karena orang itu nggak bisa rindu dan nggak bisa kangen kecuali cintanya sudah mendalam. Kayak kita cinta sama kedua orang tua kita, saking cintanya pisah sebentar rindu kangen. Cinta sama istri dan anak kita pisah sebentar sudah rindu dan kangen. Kalau kita belum rindu sama Nabi Muhammad, belum pernah kangen sama Nabi Muhammad, berarti cinta kita masih lemah, butuh diperkuat sehingga kita bisa rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Rindu kalau perlu, rindu yang bisa kita itu meneteskan air mata, bisa nangis. Kayak kalau kita punya kekasih, kita punya orang yang kita cintai, kadang kita itu rindu sama orang tua kita sampai kita nangis. Kadang ada seorang anak yang sudah ditinggal wafat oleh ayahnya atau ibunya, saking rindunya kepada bapak sama ibunya, meneteskan air mata. Nah, kita butuh rindu yang seperti itu kepada Rasulullah. Karena kita ini yang hidup 1400 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda apa? Ashtaqtu li ahbabi, aku ini rindu kepada para pecinta-pecintaku, orang-orang yang aku cintai. Sampai sahabatnya Nabi bertanya, alasna ahbabak, dalam riwayat yang lain, ikhwani, apakah kami bukan saudaramu, apakah kami bukan para pecintamu? Kata Rasulullah apa? Kalian ini para sahabatku. Akan tetapi yang dimaksud sama Rasulullah adalah kaum yang datang setelah wafatnya Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, gak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dirindukan oleh Nabi Muhammad. Maka keterlaluan kalau Nabi saja rindu kepada umatnya, sepanjang zaman dirindukan sama Nabi Muhammad, tapi kita gak pernah rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan dulu Nabi Muhammad itu ketika umat Islam belum banyak, kalau khutbah Jumat belum punya mimbar, bersandar di pelepah pohon kurma. Jadi tiangnya masjid yang terbuat dari pelepah pohon kurma itu disandarin sama Nabi Muhammad. Ketika umat Islam sudah banyak, sahabatnya Nabi bikinkan mimbar, maka Nabi nggak lagi bersandar tapi naik ke atas mimbar. Nah, pelepah kurma ini jaraknya sama mimbarnya Nabi yang baru hanya beberapa meter, nggak jauh. Tapi karena sudah nggak ditempelin dengan Nabi Muhammad SAW, ini pelepah kurma nangis. Tangisannya didengar satu masjid. Para sahabatnya Nabi semua mendengarkan haninul jid, tangisan kerinduan daripada batang kurma atau pelepah pohon, benda yang mati. Nangis rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi ketika khutbah berhenti dari khutbahnya, turun. Ini pelepah kurma disentuh, dipegang sama Nabi Muhammad, didiamkan seperti seorang anak yang nangis, kemudian didiamkan oleh ibunya. Kata para sahabat, suaranya sedikit demi sedikit hilang, sampai akhirnya pelepah kurma itu diam, tidak lagi menangis. Dan masih ditawarin sama Nabi Muhammad, apakah kau mau aku kembalikan ke tempat asalmu, aku tancapkan kau di tempat asalmu sehingga engkau bisa berbuah, atau aku tanam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan buahmu bisa dinikmatin oleh penduduk surga. Maka pelepah pohon kurma tadi memilih untuk ditanamkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau pohon, batang pohon saja nangis karena rindu kepada Nabi Muhammad, Nabi turun disamperin, didatengin, kemudian diajak untuk masuk ke dalam surganya Allah. Masa kita umatnya yang nangis rindu kepada Nabi Muhammad SAW nggak ditolong sama Nabi, nggak digubris sama Nabi? Mustahil. Siapapun insya Allah yang rindu kepada Nabi Muhammad sampai meneteskan air mata, kerinduan yang hakiki, rindu dengan dasar cinta, maka kerinduannya insya Allah akan menjadikan dirinya kelak di yaumil qiyamah didatangi oleh Rasul SAW dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal